Ini adalah modul charger TP4056 keluaran baru. Di sini saya beli dua varian yang menggunakan Type-C dan juga yang menggunakan micro USB. Dua modul ini menggunakan dua proteksi dari over charger dan over discharger. Untuk IC-nya sama, cuma beda kode. Yang Type-C 4056H 1200310, yang micro USB 4056 A022623. Dari warna IC-nya yang Type-C lebih pudar, sedangkan yang micro USB lebih cerah. Kemudian di bagian proteksi dari over discharger-nya sama-sama menggunakan MOSFET 8205A, cuman kodenya berbeda. Yang Type-C 2244, sedangkan yang micro USB 2246. Kalau IC-nya sama, DW01S. Bagian jack-nya seperti ini. Di modulnya terdapat dua buah LED indikator. LED 1 sebagai indikator pengecasan, warnanya merah. LED 2 sebagai indikator full charger, warnanya biru. Karena barangnya baru datang, jadi saya akan coba cek dahulu. Kita coba untuk Type-C. Oke, indikator biru menyala, berarti ini normal. Oke, ini normal. Oke, ini juga normal. Oke, normal. Kita coba yang micro USB. Oke, ini normal. Ini juga normal ya. Jadi saat disuplai tegangan 5 volt tanpa beban, itu harus menyala warna biru. Nah, di sini saya akan coba bandingkan untuk produksi lama yang sebelah kanan dengan produksi terbaru yang sebelah kiri yang barusan saya beli. Terlihat di sini untuk perbedaannya, di bagian komponen SMD-nya yang produk lama ataupun keluaran lama ini lebih besar dibandingkan yang keluaran terbaru yang saya beli ya. Nah, ini entah ini emang keluaran baru dan lama ataupun ini beda pabrikan ya, saya juga kurang tahu. Yang jelas ini untuk ukuran body komponen berbeda ya. Otomatis mungkin kualitas juga berbeda. Nah, di sini untuk PCB-nya juga yang lama ini lebih tebal, sedangkan yang baru ini lebih tipis. Ini juga bisa mempengaruhi penyerapan panas yang ditimbulkan dari IC TP4056-nya ya. Jadi mungkin seperti itu ya untuk perbedaan dari yang dulu saya beli dengan yang sekarang saya beli ya. Yang Type-C juga sama, ini untuk PCB-nya lebih tipis. Cuman di sini saya tidak punya sampel untuk yang Type-C lama. Saya juga punya modul charger TP4056 yang sebelah kanan ini yang tanpa proteksi over discharge. Artinya tanpa ada rangkaian BMS ataupun rangkaian baterai management system di bagian outputnya. Jadi ini dikhususkan untuk pengecasan baterai saja. Jadi yang sebelah kanan ini dikhususkan untuk mengecas baterai saja tanpa langsung ditanam di suatu produk. Sedangkan yang sebelah kiri ini bisa langsung ditanam di suatu produk, misalkan di lampu emergency, di speaker portable ataupun di speaker box, music box, atau di sebuah center ya. Jadi bisa langsung ditanam di device-nya. Sedangkan yang sebelah kanan ini hanya untuk mengecas baterai saja ataupun sebagai desktop charger atau charger kodok ya, seperti itu. Yang kanan juga bisa kita gunakan ataupun ditanam langsung di suatu alatnya ataupun device-nya ataupun gadgetnya. Cuman harus ditambahkan rangkaian BMS tambahan ataupun baterai management system tambahan. Jadi tinggal ditambahkan BMS 1S saja, mau 3 ampere ataupun 15 ampere bebas, tergantung nanti keperluan untuk merangkai suatu perangkatnya ataupun device-nya. Jadi dalam satu modul ini terdapat dua rangkaian charger dan rangkaian discharger. Nah, untuk outputnya dan juga untuk penempatan baterainya juga di sini dipisah, out plus, out min, B plus, B min. Jadi untuk out plus dan B plus ini satu jalur ya, sedangkan B min dan out min ini beda jalur ataupun dipisah. Jadi jangan disambung antara B min dengan out min, karena yang diolah di sini adalah bagian negatifnya. Nah, sedangkan yang ini khusus untuk baterai saja, jadi cuma ada baterai min dan baterai plus. Langsung kita coba. Di sini saya sudah menyiapkan baterai holder untuk baterai 18650. Kita akan coba salah satu modul di sini. Kita coba yang Type-C. Untuk penyambungan kabel merah di holder sebagai positif, kabel hitamnya sebagai negatif. Langsung kita pasangkan di B plus dan B min. Ini kita kasih timah terlebih dahulu di bagian pin B plus dan B min. Kabel merah kita pasang di positif, kabel hitamnya untuk negatif. Nah, yang out plus dan out min itu bisa langsung dihubungkan ke beban, misalkan untuk keperluan untuk menghidupkan suatu perangkat, misalkan lampu ataupun lain sebagainya. Tinggal disambung aja ke beban di sini. Kita coba cas baterai. Ini adalah baterai speaker portable, tipenya 18650, sama dengan baterai bekas laptop seperti ini. Sebelum kita cas, kita cek dahulu untuk tegangan baterainya.
Untuk baterai lithium seperti ini, tegangan terendahnya itu di 3,7 volt, sedangkan tegangan full maksimumnya di 4,2 volt. Kita coba ukur. Terbaca 3,9 volt, artinya baterai ini sudah hampir penuh ya. Sebelum kita cas, kita cek dahulu untuk output dari modul chargernya, sekaligus mengetahui berapa tegangan cut off-nya. Oke, kita coba ukur. Empat volt ya, berarti nanti modul ini akan cut off di tegangan baterai 4 volt. Nah, ini sudah aman ya, jadi tidak dibikin full maksimal. Nah, ini untuk yang ada coakannya bagian positifnya ya, jangan sampai terbalik. Lampu indikator merahnya langsung menyala, artinya ini sedang proses pengecasan. Nah, nanti apabila baterainya sudah penuh, maka indikator birunya akan menyala. Nah, sekali lagi untuk pemasangan baterai jangan sampai terbalik ya, karena dapat merusak si modulnya. Nah, sekarang kita akan coba ukur untuk arus yang masuk ke modulnya. Untuk modul ini maksimal di 1 ampere. Nah, karena baterainya ini tadi sudah hampir penuh, berarti untuk arusnya pastinya di bawah 1 ampere ya. Kita coba ukur menggunakan USB charger adapter untuk mengetahui tegangan dan arusnya. Kita pasangkan ke charger HP. Langsung terbaca di situ untuk tegangan dan arusnya. Nah, di sini untuk arusnya terbaca di 0,17 ampere. Artinya di 170 mA. Nah, kenapa di sini arusnya kecil? Dikarenakan baterainya sudah hampir penuh. Jadi kalau misalkan ampernya semakin kecil itu baterainya sudah penuh ya, ataupun mendekati penuh. Kalau misalkan baterainya kosong, otomatis arus yang mengalir ini adalah arus maksimal dari modulnya. Jadi untuk mengetahui arus maksimal modul ini, mengecas baterainya harus di 15% ataupun saat baterai keadaan kosong ya. Jadi kalau baterainya sudah penuh, di indikator charger dokternya akan menunjukkan 0 ampere. Saat proses pengecasan, modul ini memang panas di bagian IC-nya. Bisa kita tambahkan heatsink sebagai pendingin IC-nya agar tidak overheat. Oke, ini sebentar lagi cut off ya, 70 mA. Oke, langsung berubah indikatornya ke warna biru. Artinya baterainya sudah penuh. Dan seperti yang kita ketahui di sini, 0,0 ampere terbaca di indikatornya, artinya sudah tidak ada lagi arus yang mengalir ke modul. Jadi kalau sudah 0 ampere ini artinya baterainya sudah penuh ya. Jadi 0,00 ampere ini menunjukkan bahwasanya sudah tidak ada arus lagi yang mengalir ke modul. Artinya modul ini sudah cut off dan ini sudah penuh untuk baterainya. Dan penuhnya ini di tegangan tadi kita ukur di 4 volt ya. Jadi tidak dibikin maksimal di 4,2 volt. Ini juga bisa mempengaruhi ke umur baterai ya. Jadi baterainya itu jangan di full maksimalkan ya. Jadi bisa kita cas maksimalnya di 4,1 saja ataupun di 4 volt. Kita coba ukur ya di sini. Oke, benar, di sini terbaca 4 volt, artinya baterainya sudah full di 4 volt sesuai dengan cut off di modulnya. Jadi alangkah baiknya range tegangan baterai ini di 3,7 sampai 4,1 volt. Jadi jangan sampai lebih dari 4,2 dan jangan sampai kurang dari 3,7. Meskipun baterai ini bisa kita kuras sampai 2,5 volt. Tetapi di modulnya untuk tegangan batas bawahnya itu ataupun tegangan over discharge-nya itu di 2,7 volt. Jadi tidak akan membuat baterai ini sampai habis sampai 0 volt karena sudah di cut off untuk tegangan bawahnya menggunakan BMS. Jadi modul ini dia akan cut off di 4 volt dan cut off bawahnya di 2,7 volt. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.